Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli-Solihah level 4 SDTK Al-Bidin Surakarta. Bagaimana kabar Soli-Solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Soli-Solihah, hari ini berjumpa lagi dengan Usulin di pekan ketiga bulan Februari. Hari ini kita akan belajar matematika bersama. Sudah siap belajar matematika hari ini? Nah, sebelum belajar, mari siapkan alat tulis, buku tulis BDR, dan juga LK bulan Februari. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Soli-Solihah, di pekan lalu kita sudah belajar tentang luas gabungan bangun datar. Nah, hari ini kita akan belajar menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas dan juga keliling bangun datar. Simak videonya sampai akhir ya Soli-Solihah. Soli-Solihah, hari ini kita akan belajar tentang keliling dan luas bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Pekan lalu kita sudah belajar tentang cara menghitung keliling dan luas bangun datar. Nah, perhitungan inilah yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun langkah-langkah dalam mengerjakan, yang pertama, menuliskan angka yang sudah diketahui. Yang kedua, menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal. Yang ketiga, menuliskan rumus keliling atau luas bangun datar yang ditanyakan dan menghitungnya. Dan yang terakhir adalah menuliskan kesimpulan dari perhitungan. Contoh soal yang pertama, Paman mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran seperti gambar di bawah. Nah, tepat di tengah-tengah tanah tersebut akan dibuat kolam berbentuk segitiga sama kaki berukuran alas 8 meter dan tinggi segitiga 6 meter. Berapa luas tanah di luar kolam tersebut? Nah, perhatikan baik-baik ya Soli-Solihah. Di sini ada sebuah tanah berbentuknya persegi panjang dengan panjang 32 meter dan lebar 20 meter. Kemudian di tengah-tengahnya tersebut akan dibuat kolam berbentuk segitiga ya. Nah, jadi alas dari segitiga itu adalah 8 meter dan tinggi dari segitiga adalah 6 meter. Oke, kita lanjutkan ke penyelesaiannya ya. Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah tanah berbentuk persegi panjang ya, dengan panjang 32 meter dan lebar 20 meter. Kemudian yang diketahui lagi adalah kolam berbentuk segitiga dengan alas 8 meter dan tinggi 6 meter. Nah, jadi bisa kita tuliskan ya, untuk kolamnya berbentuk segitiga, alasnya 8 meter dan tingginya 6 meter. Kemudian yang ditanyakan, nah biasanya untuk kalimat tanya ada di kalimat paling akhir ya, yaitu berapa luas tanah di luar kolam tersebut. Nah, untuk menuliskannya, kalimat tanyanya kita tutup, kita tuliskan luas tanah di luar kolam tersebut. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita jawab. Nah, bagaimana nih cara kita mencarinya? Yang pertama, kita cari terlebih dahulu luas tanah seluruhnya. Karena luasnya tanah berbentuk persegi panjang, maka rumusnya adalah panjang kali lebar. Kemudian, yang kedua, kita akan mencari luas kolam. Nah, kolamnya tadi ada di tengah-tengah tanah berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus dari luas segitiga, yaitu setengah dikalikan alas dikali tinggi. Terakhir nanti kita akan mencari luas tanah di luar kolam. Nah, kita hitung terlebih dahulu ya Soli-Solihah. Luas tanah seluruhnya sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya tadi 32 meter dan lebarnya 20 meter. Kita kalikan sama dengan 640 meter persegi. Nah, meter persegi ini merupakan satuan luas. Kemudian kita hitung luas kolam. Setengah dikalikan alasnya 8, tingginya 6. Nah, seperti ini. 8 dan 2 bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2,
2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 4 ya. Kita kalikan 1 dikali 4 dikali 6, hasilnya adalah 24, satuannya meter persegi. Nah, karena kita akan mencari luas tanah di luar kolam, maka kita tuliskan terlebih dahulu luas tanah seluruhnya dikurangi luas kolam, sama dengan 640 dikurangi 24, hasilnya adalah 616 meter persegi. Kesimpulannya adalah, jadi luas tanah di luar kolam adalah 616 meter persegi. Bagaimana solih-solihah? Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Soal yang kedua, sebuah foto berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 18 cm dan lebar 10 cm. Foto tersebut dipasang pada bingkai berukuran persegi dengan panjang 20 cm. Berapa cm persegi luas bingkai yang tidak tertutup foto? Nah, solih-solihah, soal ini setipe ya dengan contoh soal yang pertama tadi. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Nah, kita bisa lihat dari kalimat yang pertama. Yang diketahui adalah foto berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 18 cm dan lebar 10 cm. Kemudian kita perhatikan kalimat kedua. Foto tersebut dipasang pada bingkai berbentuk persegi dengan panjang 20 cm. Nah, berbentuk persegi dengan panjang sisinya 20 cm. Berarti bisa kita tuliskan bingkai foto berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah 20 cm. Nah, persegi memiliki 4 buah sisi yang sama panjang ya. Nah, keempat sisinya ini panjangnya sama, yaitu 20 cm. Nah, kemudian kita tuliskan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Iya, yang ditanyakan adalah luas bingkai yang tidak tertutup foto. Oke, solih-solihah, kita jawab bersama ya. Yang pertama, kita akan mencari luas foto. Karena di situ fotonya berbentuk persegi panjang, maka kita tuliskan luas foto sama dengan panjang dikali lebar. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mencari luas bingkai. Bingkainya berbentuk persegi. Nah, maka kita gunakan rumus persegi, yaitu sisi dikali sisi. Dan yang ketiga, kita akan mencari luas bingkai yang tidak tertutup foto. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya, solih-solihah, kita kerjakan dari luas foto. Foto memiliki panjang 18 cm dan lebar 10 cm. Kita kalikan 18 dikali 10 sama dengan 180 cm persegi. Kemudian kita hitung luas bingkai fotonya, sisi dikali sisi. Karena tadi panjang sisinya adalah 20, maka 20 dikali 20 sama dengan 400 cm persegi. Oke. Nah, untuk mencari luas bingkai yang tidak tertutup, maka bisa kita tuliskan luas bingkai dikurangi dengan luas foto. 400 cm persegi dikurangi 180 cm persegi, dan hasilnya adalah 220 cm persegi. Jadi, luas bingkai yang tidak tertutup foto adalah 220 cm persegi. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, Pak Budi akan memasang keramik di lantai kamar tidurnya. Lantai tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 6 meter dan lebarnya adalah 4 meter. Jika keramik yang digunakan berbentuk persegi dengan ukuran 40 cm dikali 40 cm, berapa banyak keramik yang diperlukan Pak Budi? Nah, penyelesaiannya kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Iya, yang diketahui adalah lantai berbentuk persegi panjang dengan panjang 6 meter dan lebar 4 meter.
Kemudian yang diketahui kedua adalah keramik berbentuk persegi dengan ukuran 40 cm. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini ya, salih-salihah. Kemudian, apa yang ditanyakan? Iya, banyak keramik yang diperlukan Pak Budi. Oke, seperti ini ya, salih-salihah. Kita jawab bersama ya. Dijawab. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu luas lantai yang berbentuk persegi panjang. Rumusnya adalah panjang dikali lebar. Kemudian kita juga akan mencari luas keramik ya. Keramiknya berbentuk persegi, maka kita gunakan luas persegi, yaitu sisi dikali sisi. Dan yang ketiga, kita akan mencari banyak keramik. Oke, yang pertama kita cari terlebih dahulu luas lantai. Lantai dengan panjang 6 meter dan lebar 4 meter, maka luasnya adalah 24 meter persegi. Kemudian kita cari luas keramik dengan panjang sisi 40 cm. Kita kalikan 40 cm dikalikan 40 cm, hasilnya adalah 1600 cm persegi. Nah, untuk mencari banyak keramik, kita bisa membagi luas lantai dengan luas keramik ya. Jadi, luas lantai dibagi dengan luas keramiknya. Kita tuliskan terlebih dahulu luas lantai sama dengan 24 meter persegi dibagi dengan luas keramik, yaitu 1600 cm persegi. Sampai di sini coba solih-solihah perhatikan apakah satuan luasnya sudah sama. Nah, karena belum, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, dari meter persegi ke sentimeter persegi adalah turun 2 tingkat, maka kita kalikan 10.000. 24 dikali 10.000 sama dengan 240.000 cm persegi dibagi dengan 1.600 cm persegi. Oke, atas bawah memiliki 0 ya, kita hilangkan 0-nya terlebih dahulu, 20. Kemudian kita bagi ya, 2400 dibagi dengan 16, hasilnya adalah 150. Kesimpulannya adalah, jadi banyak keramik yang diperlukan Pak Budi adalah 150 keramik. Oke, solih-solihah. Ini adalah contoh-contoh soal pengaplikasian dari luas dan juga keliling bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi solih-solihah video contoh-contoh soal dari menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan keliling dan juga luas bangun datar. Nah, setelah ini solih-solihah bisa mengerjakan latihan soal yang ada di LK ya. Silahkan nanti dicari tampilannya seperti ini LK-nya. Apabila solih-solihah mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal, boleh nih videonya diulang kembali atau langsung menghubungi Usulin. Selamat mencoba solih-solihah, semoga berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya solih-solihah. Usulin mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.